Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi ataupun Jowi menyebut putusan ini adalah kemenangan demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi ke publik. Kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar gak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup. Beralih ke kasus lainnya, pemirsa Kejaksaan Agung memeriksa 7 perusahaan dan 24 orang saksi dalam kasus dugaan TPPU yang dilakukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung juga menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. Kejaksaan Agung telah memeriksa 7 perusahaan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketujuh perusahaan yang diperiksa diduga kuat menggunakan firma hukum tersangka Don Rito untuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung. Selain itu, puluhan saksi juga telah diperiksa dalam kasus tersebut. Pihak Kejaksaan Agung mengungkap sejauh ini sudah ada 24 orang saksi yang dimintai keterangan oleh tim 9. Yang telah diperiksa perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa terkait dengan penanganan perkara di Jampitsus, antara lain PT Waskita Beton hadir, PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Aditama Sejati, PT Jasa Marga, kemudian dari LPEII, kemudian yang ketujuh PT Bandung Indah Gemilang. Ini perusahaan-perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa hukum yang terkait dengan diduga kuat Don Rito dan kawan-kawan. Kemudian dari seluruh total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi. Tak hanya memeriksa puluhan saksi, Kejaksaan Agung juga menetapkan tersangka baru, yakni Nurman Herin yang diduga kuat terlibat dalam kasus TPPU Febri Adriansyah. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Kejagung juga menggeledah rumah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Dari penggeledahan tersebut, penyidik membawa sejumlah kotak kontainer yang diduga berisi barang bukti. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara Epa di daerah Rajo Dalam
Berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau PPU, dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dokter yang memeriksa Sutrimo, orang dekat Febri, akan dipanggil sebagai saksi. Sebelumnya, polisi telah menggelar olah TKP dan memeriksa 5 saksi dalam 10 hari kematian Sutrimo. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Mulai dari melakukan olah TKP, menelusuri CCTV, menyita sejumlah barang bukti hingga memeriksa sejumlah saksi. Polda Metro Jaya mengatakan telah memeriksa 5 orang saksi terkait kematian kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kelima orang tersebut adalah AZ dan MOP pengemudi mobil ambulans yang membawa jenazah Sutrimo menuju Banyumas, M petugas medis di Rumah Sakit Muhammadiyah, MZ dan S, manajer pemilik ambulans menuju Banyumas, dan sebelumnya MA saksi terakhir di klinik Morden, serta AAS pengemudi ambulans. Dalam waktu dekat, polisi juga berencana memanggil dokter yang memeriksa kondisi Sutrimo terakhir kali dan menyatakan Sutrimo meninggal dunia. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Barreskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Sebelumnya, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP lanjutan di Morden Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga jadi lokasi meninggalnya kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Tim gabungan membawa sejumlah barang bukti berupa karpet dan 1 plastik untuk diperiksa tim Puslap 4 Mabes Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia siap menghadapi ujian terberat mereka di Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan melawan Vietnam. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sido Sore.